Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Dwi Mesoka dengan NIM 13026250039. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan. Jadi, judul yang akan saya bawakan adalah pemerataan pendidikan dengan subtopik konsep, permasalahan, dan upaya pencegahan. Jadi sebelum masuk ke paparan materinya, saya akan membahas dulu beberapa ringkasan materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu konsep pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah usaha memastikan semua warga negara mendapatkan kesempatan belajar yang setara, baik dari segi akses, kualitas, maupun fasilitas, tanpa diskriminasi wilayah atau kondisi sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, permasalahan pemerataan pendidikan. Masalah utama meliputi ketimpangan akses sekolah, kualitas guru yang tidak merata, sarana prasarana yang berbeda jauh antara kota dan desa, serta hambatan sosial ekonomi yang membuat sebagian anak sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, contoh masalah di lapangan. Masih banyak daerah terpencil yang hanya memiliki sedikit sekolah dengan fasilitas minim dan kekurangan guru, sehingga hasil belajar siswa tertinggal jauh dibandingkan daerah perkotaan. Yang terakhir, upaya pemecahan masalah. Pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan pemerataan melalui bantuan pembuatan pendidikan, pemerataan distribusi guru, pembangunan fasilitas sekolah, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pemerataan akses belajar. Selanjutnya ada learning outcome atau tujuan dari pemaparan materi. Yang pertama, mampu menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendidikan termasuk hambatan geografis, minimnya infrastruktur, rendahnya kualitas dan ketersediaan guru, serta faktor sosial budaya. Yang kedua, mampu menganalisis dampak ketimpangan pendidikan terhadap kemampuan literasi, akses layanan publik, peluang ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, mampu mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti pembangunan sekolah, pengiriman guru, digitalisasi pendidikan, dan program afirmasi serta menilai efektivitasnya. Yang terakhir, mampu mengusulkan solusi strategis yang lebih berkualitas untuk pemerataan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat. Studi kasus yang saya ambil adalah potret permasalahan pendidikan di Papua. Salah satu persoalan dari sekian banyak persoalan di tanah Papua adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan secara umum di tanah Papua sudah bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama di wilayah-wilayah di perkotaan dan pinggiran. Namun demikian, di wilayah-wilayah pedalaman yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, ini adalah sebuah fakta di mana kondisinya berbanding terbalik. Jadi latar belakang dari studi kasus yang saya tampilkan tadi adalah pendidikan di Papua masih menghadapi banyak tantangan karena kondisi geografis yang sulit dijangkau. Banyak wilayah berada di pegunungan dan terpisah oleh akses transportasi yang terbatas, sehingga sekolah dan layanan pendidikan tidak mudah diakses oleh siswa. Kondisi ini membuat pemerataan pendidikan sulit dicapai dan meninggalkan kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di perkotaan. Permasalahan semakin kompleks dengan minimnya ketersediaan guru dan sarana prasarana pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan guru tetap, khususnya pada mata pelajaran inti, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berjalan optimal. Selain itu, infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, listrik, internet, perpustakaan, dan laboratorium masih sangat terbatas. Faktor sosial ekonomi dan budaya lokal turut mempengaruhi jalannya pendidikan di Papua. Tingkat kemiskinan membuat sebagian anak kesulitan melanjutkan pendidikan, sementara penggunaan bahasa daerah dan perbedaan budaya membuat proses belajar berbasis bahasa Indonesia menjadi tantangan. Kombinasi faktor tersebut berkontribusi pada rendahnya capaian pendidikan di Papua dibandingkan rata-rata nasional. Adapun beberapa teori pendukung, yang pertama, menurut Hakim 2016, pembangunan pendidikan di Indonesia masih menghadapi dua isu utama, yaitu perluasan akses dan pemerataan. Perluasan menekankan kemudahan masyarakat memperoleh pendidikan, dan sementara pemerataan menuntut kualitas dan kesempatan yang setara antara wilayah, kota, dan desa. Kemudian menurut Gaul, Serafina, dan Supriyati tahun 2019, pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun karena menjadi kunci agar bangsa mampu mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk penyediaan sarana prasarana dan pengembangan kurikulum yang sesuai perkembangan zaman. Namun, semua itu tidak akan maksimal jika pemerataan akses pendidikan belum terpenuhi.
Menurut India Savitri, Serevina, dan Rustana tahun 2017, pendidikan punya peran besar dalam membentuk bangsa yang cerdas. Kemajuan suatu negara terlihat dari seberapa kuat kontribusinya terhadap pendidikan. Karena itu, masalah pemerataan terutama soal akses dan kesempatan belajar yang belum merata harus diselesaikan agar pembangunan manusia bisa berjalan optimal. Kemudian, menurut Patandung dan Panggua tahun 2022, pemerataan pendidikan menjadi masalah ketika banyak anak usia sekolah tidak tertampung karena fasilitas yang kurang memadai. Padahal, akses belajar dari SD sampai SMA penting supaya mereka siap mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal. Karena itulah setelah pemerataan akses tercapai, perhatian juga harus diarahkan pada pemerataan kualitas pendidikan. Kemudian menurut Fatimah, Serevina, dan Sunario tahun 2020, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia, terlebih di era digital agar tidak tertinggal dari yang lain. Pendidikan juga membekali peserta didik untuk memajukan bangsa dan bersaing secara global. Untuk mencapai itu, pengembangan bidang pendidikan jadi prioritas karena dari sanalah tercipta manusia yang berkualitas dan berkarakter. Kemudian menurut Rahyu dan kawan-kawan tahun 2024, pemerataan kualitas pendidikan di era globalisasi menjadi tantangan baru karena kemajuan teknologi menuntut perubahan dalam sistem dan proses pembelajaran. Lembaga pendidikan harus menyesuaikan diri meski masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurut Sihan tahun 2023, pembangunan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar yang merata masih menjadi perhatian dalam tujuan SDGs. Program ini menargetkan capaian lebih tinggi dibandingkan dengan MDGs, terutama terkait pendidikan dasar dan kesetaraan gender. Di Indonesia, upaya menuju SDGs 4 terus menunjukkan kemajuan meski masih ada tantangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian menurut Li tahun 2020, tantangan pendidikan di wilayah perbatasan jauh berbeda dari daerah perkotaan. Infrastruktur pendidikan masih sangat terbatas, mulai dari gedung sekolah yang tidak layak, minimnya fasilitas belajar, hingga akses transportasi yang sulit. Kemudian menurut Ahsan dan Setiawan tahun 2019, banyak sekolah bahkan beroperasi seadanya dan menumpang di rumah warga atau balai desa karena tidak memiliki bangunan sendiri. Menurut Siti Muria tahun 2019, kondisi geografis yang ekstrim seperti pegunungan, rawa, pulau-pulau kecil menambah beratnya tantangan pendidikan di wilayah perbatasan. Sekolah sering terdampak bencana seperti banjir, longsor, atau gelombang tinggi yang menghambat proses belajar dalam waktu yang lama. Selain itu, guru di perbatasan juga menghadapi minimnya pelatihan dan pengembangan profesional. Kemudian menurut Wijaya tahun 2024, kesempatan guru di perbatasan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan sangat terbatas karena hambatan akses dan biaya. Akibatnya, mereka sering tertinggal dalam pengetahuan dan keterampilan baru. Dukungan pemerintah daerah yang minim dan koordinasi antar instansi yang lemah juga membuat banyak program pendidikan tidak berjalan optimal. Menurut Komari dan kawan-kawan tahun 2025, untuk mengatasi tantangan pendidikan di wilayah perbatasan dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pentingnya mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan kurikulum yang sesuai konteks lokal, pengingat kapasitas serta kesejahteraan guru, penggunaan teknologi pendidikan, dan kolaborasi dengan masyarakat serta berbagai sektor. Kemudian, menurut Azizah dan kawan-kawan tahun 2025, di samping perbaikan di wilayah perbatasan, peningkatan akses pendidikan juga penting untuk memastikan setiap orang mendapat kesempatan yang sama. Ketimpangan akses masih dipengaruhi faktor geografis, ekonomi, dan keterbatasan fasilitas. Kemudian ada input masalah. Yang pertama, mengapa pemerataan pendidikan di Papua masih belum tercapai meskipun berbagai program sudah dijalankan. Yang kedua, bagaimana permasalahan geografis seperti daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, dan akses transportasi yang terbatas menghambat layanan pendidikan. Yang ketiga, mengapa kesempatan belajar yang sama bagi siswa di wilayah terpencil masih sulit diwujudkan. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan upaya pembangunan pendidikan belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. Yang pertama, memperluas layanan dan fasilitas sekolah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama di daerah yang belum memiliki akses yang memadai. Kemudian yang kedua, mengurangi hambatan akibat permasalahan geografis melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi pendidikan, serta perluasan akses internet. Dan yang ketiga, menyediakan dukungan pembelajaran seperti guru kunjung, perpustakaan keliling, dan pembelajaran berbasis teknologi agar siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Dan yang terakhir, memperkuat koordinasi pemerintah pusat daerah dan melibatkan masyarakat lokal agar upaya pembangunan pendidikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada output masalah. Yang pertama, peningkatan nyata pada pemerataan pendidikan terlihat dari semakin meratanya akses sekolah dan fasilitas belajar di berbagai wilayah di Papua. Yang kedua, berkurangnya hambatan akibat permasalahan geografis sehingga layanan pendidikan dapat menjangkau daerah yang sebelumnya sulit diakses. Selanjutnya, terwujudnya kesempatan belajar yang sama bagi siswa ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah dan akses pembelajaran. Dan yang keempat, atau yang terakhir, tercapainya upaya pembangunan pendidikan yang lebih efektif, terencana, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Kemudian ada feedback. Yang pertama, sebaiknya evaluasi terhadap program pemerataan pendidikan dilakukan secara berkala untuk memastikan daerah-daerah tertinggal mendapatkan prioritas. Yang kedua, seharusnya penanganan permasalahan geografis lebih difokuskan pada wilayah yang aksesnya paling kritis agar dampaknya lebih terasa. Yang ketiga, sebaiknya pemantauan terhadap pemerataan kesempatan belajar yang sama diperkuat, termasuk penyediaan dukungan bagi siswa yang masih terkendala. Dan yang keempat atau yang terakhir, seharusnya upaya pembangunan pendidikan terus disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan agar program yang dijalankan semakin efektif dan berkelanjutan.
Kemudian ada pun kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemaparan materi sebelumnya. Jadi, permasalahan pemerataan pendidikan di Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dan belum meratanya akses layanan sehingga banyak siswa yang belum memperoleh kesempatan belajar yang sama. Upaya pembangunan pendidikan seperti pembangunan sekolah, peningkatan akses transportasi, dan penggunaan teknologi sudah dilakukan. Namun, masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang beragam. Secara keseluruhan, pemerataan pendidikan hanya bisa tercapai melalui strategi yang berkelanjutan, terkoordinasi, dan relevan dengan kondisi lokal, serta didukung oleh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Papua. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.